Salam sehat, Sobat Sehat. Adakah di antara kita yang tidak pernah mengkonsumsi obat? Rasanya tidak akan pernah, karena mulai dari lahir, apalagi pada saat kondisi seperti ini, semuanya pernah mengkonsumsi obat. Dan obat yang diperlukan adalah obat yang berkualitas. Maraknya peredaran obat akan berkorelasi dengan tingkat kesehatan apabila disertai dengan edukasi dan informasi yang berkualitas. Kali ini kita akan menghadirkan sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah guru besar farmasi klinis dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Bapak Profesor Apoteker Junaidi Khotib, SSI, MSI, PhD. Saya takut salah, Pak Jun. Salah nggak apa-apa. Yang penting orangnya nggak salah. Ya, orangnya nggak salah. Saking banyaknya profesi, sekali lagi terima kasih Pak Jun ya, sudah berkenan hadir di Poci kali ini. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat ya Pak Jun atas terpilihnya Bapak sebagai Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Ya, terima kasih. Dan beliau ini menggantikan Prof. Umi yang kemarin juga hadir menjadi tamu di Poci episode pertama. Dan Prof. Jun ini adalah alumni S3 dari Hoshi University Tokyo. Pengalaman beliau sangat luar biasa. Beliau juga seorang konsultan di industri farmasi, beberapa industri farmasi tepatnya, dan juga tim ahli dari Badan POM RI. Dan nggak tahu lagi, ini kayaknya masih banyak lagi, nggak bisa saya sebutkan Pak Jun, nanti habis waktunya. Nah ini teman-teman Sobat Sehat semuanya, bicara mengenai obat. Jadi kita merasa peredaran obat ini sangat banyak Pak Jun. Kalau saya baca itu ada sekitar 14.758. Persis yang persis. Ya. Bisa dilihat dicek Badan POM ya. Ya itulah Pak Jun. Banyak sekali ini. Tentunya ada dampak positif negatifnya ya Jun. Gimana Pak Jun ini? Ya tentu kalau jumlah yang semakin banyak, terutama pada suatu produk obat dengan variasi branded generik yang banyak, tentu ini menyediakan pilihan yang lebih baik bagi konsumen ataupun pengguna obat. Dan juga tentu pengguna, baik itu pasien maupun juga medical doctor, bisa memilihkan obat terbaik untuk pasiennya. Gitu ya. Ya. Sementara kalau jumlah yang banyak, tentu jangan sampai itu membingungkan masyarakat pengguna. Masalahnya di situ kayaknya Pak. Nah, oleh sebab itu Badan POM sudah membuat regulasi yang ketat terkait dengan bagaimana suatu produk obat itu boleh diedarkan. Tentu ada persyaratan-persyaratan mutu, keamanan dan efikasinya. Gitu. Jadi memang sudah diantisipasi ya oleh Badan POM, karena kalau kita lihat Indonesia ini kan masih negara berkembang atau dalam berkembang ya, atau apa ya Prof? Sedang berkembang. Ya. Dari dulu saya SD ya sedang berkembang, nggak berkembang. Tugas kita kayaknya ya. Nah, peredaran obat di Indonesia itu 14 ribuan. Tapi kalau saya lihat di Belanda itu cuma 6.250. Padahal di sana notabene negara yang sudah maju. Kemudian Venezuela itu ada 5.750. Nah, ini kan semakin membuat masyarakat di satu sisi banyak pilihan, jadi di satu sisi seperti yang dikatakan Prof. Jun tadi sangat membingungkan. Ya seperti itulah Prof. Jun ya. Nah kemudian bicara tadi masalah obat generik ya Prof. Jun ya. Obat generik ini dominasinya sangat sedikit ya Prof. Jun ya, dibanding dengan branded generik ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengacu terminologi terkait dengan produk obat, di sana hanya ada dua, yaitu inovator dan generik. Gitu. Nah, sementara generik itu ada dua lagi. Generik bermerek dan generik berlogo. Mungkin yang dimaksud di sini generik berlogo ya. Mungkin branded generik itu ya istilahnya mungkin ya. Nah, kita Indonesia ini mungkin inovator yang dikembangkan. Jadi inovator itu suatu produk obat yang memang mulai dari senyawa itu dikembangkan sampai uji preklinik dan uji klinik dilakukan untuk membuktikan keamanan dan khasiatnya. Dengan demikian historicalnya panjang, dan kalau kita lihat jumlah ataupun produk yang memang inovator itu
dari Indonesia sendiri bisa dihitung dengan jari. Tapi ada ya Prof Jun? Ada, ya, terutama yang memang bersumber dari natural product. Ya, itu kan juga inovator. Ya. Prof Jun, ya. Sementara untuk yang lainnya paling banyak yaitu generik, apakah itu branded generik ataupun juga generik berlogo. Gitu, nah, ini menunjukkan bahwa industri farmasi di Indonesia sangat berkembang sebenarnya. Gitu ya, Prof Jun, ya. Dengan demikian industri-industri itu punya kesempatan untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas dengan label generik atau generik berlogo ataupun generik bermerek. Nah, saya rasa itu peluang dan juga menunjukkan perkembangan yang luar biasa dari industri farmasi yang ada di Indonesia. Hanya saja memang harus didorong lebih kuat untuk mampu menghasilkan invensi-invensi yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Gitu. Iya, jadi ternyata sudah ada inovator ya Prof Jun ya di sini. Alhamdulillah ya Prof Jun. Bayangan saya sih sangat sedikit sekali. Iya, memang sangat sedikit. Terutama memang yang herbal bagaimanapun juga untuk yang fitofarmaka itu kan juga inovator sebenarnya. Iya, Prof. Ya, jadi itu. Yang sudah mengalami uji klinis ya Prof Jun ya, gitu ya. Nah, cuman permasalahannya kalau kita lihat generik tadi ada dua ya Prof Jun. Ada generik berlogo dan kemudian ada yang generik bermerek atau branded generik. Nah, yang dirasakan masyarakat sampai hari ini adalah harga obat branded generik itu sangat mahal. Bahkan saya pernah baca Prof, itu 2-80 kali lipat daripada harga generik. Aduh, gimana ini Prof? Saya juga sudah pernah melakukan kajian terkait dengan harga dari obat. Kalau di Amerika itu memang ada pembatasan. Jadi untuk obat branded generik itu mempunyai rentang antara 4-8 kali dari generik berlogo. Jadi 4-8 kali. Maksimal 8 kali ya berarti. Sementara kalau di Indonesia kajian kami itu antara 11 sampai dengan 32 kali. Ini rata-rata. Sehingga kalau misalnya saja generik itu harganya, saya tidak menyebut merek ya, 500 rupiah gitu ya, 500 rupiah untuk generiknya. Jadi itu bisa sampai dengan harga 22.000 untuk generik bermerek. Dengan kandungan yang sama. Kandungan yang sama. Sebenarnya persyaratan untuk ujinya juga sama, yaitu hanya untuk uji bioekivalensi BAPE itu ya. BAPE. Nah, itu kan memang untuk menjamin apakah obat kopi atau yang kita kenal dengan MITO drug itu mempunyai kualitas yang sama dengan inovatornya sehingga dia bisa interchangeable, saling menggantikan. Masyarakat sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir ketika memang menggunakan obat generik. Karena sejak tahun 2004 guideline yang dikeluarkan oleh Badan POM itu harus diikuti oleh industri farmasi ketika memang mendaftarkan produk generik ataupun juga branded generik mereka. Berarti BAPE itu wajib ya Prof ya? Wajib untuk kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Misalnya saja suatu produk obat yang memang mempunyai kadar di dalam darahnya itu ditujukan untuk mencapai batas tertentu sehingga memberikan efektivitas atau biasa kita kenal critical use drug. Jadi obat-obat yang kriteria khusus ya mungkin apakah karena efek toksiknya tinggi ataukah karena dosisnya rendah, apakah seperti itu Pak? Rata-rata semua obat yang memang masuk dalam critical use drug, misalnya saja untuk hipertensi, untuk diabetik, kemudian untuk infeksi, untuk status epileptikus. Jadi yang memang diperlukan kadar supaya berada pada window terapeutik yang memang mempunyai efektivitas, itu yang harus dilakukan uji. Oh gitu. Terus kemudian juga produk obat yang memang memiliki terapeutik window yang sempit. Jadi itu harus dilakukan karena batas antara efektivitas dengan toksisitasnya itu sangat rendah. Ya, nanti jadi ya, itu kalau itu orang nggak tahu ya Prof. Ya, dan juga obat-obat yang memang kinetikanya non-linier.
Nah, kinetikan nonlinier itu artinya kenaikan dosis tidak memberikan proporsi pada kenaikan efeknya. Jadi itu. Nah, yang harus dilakukan untuk uji bioekivalensi ini produk-produk oral, immediate release ya. Jadi yang dilepas cepat ditujukan untuk sistemik. Dan juga produk-produk oral untuk sistemik yang modifikasi, misalnya saja sustain release ataupun modified release yang lain. Jadi itu. Seperti itu ya, Prof ya. Iya. Pas semakin kita belajar semakin ini ya, Prof ya. Kayaknya semakin saya banyak pertanyaan semakin nggak tahu. Enggak lah pasti ya. Ya pasti tahu lah ya. Enaknya kalau sama Prof gitu, aduh saya jadi termasukin ilmu yang luar biasa ini, Prof. Nah, kemudian kemarin waktu Prof Umi berkenan hadir di sini, beliau menyebutkan bahwa obat ini kan seperti pisau bermata dua. Betul, ya, Prof ya. Iya. Jadi ada kalanya dia menjadi madu dan racun seperti itu ya. Nah, itu apakah ini berlaku untuk semua yang Prof sebutkan ataukah hanya critical use aja seperti itu, Prof? Sebenarnya semua obat juga akan mengacu demikian karena masuk dalam kriteria obat itu ketika suatu senyawa mempunyai pengaruh pada fisiologi tubuh kita, apakah dia nanti akan merubah ataupun mempengaruhi. Dengan demikian pasti ada batas dosis yang memang bisa digunakan sebagai obat. Ketika berlebih maka tentu di sana akan menjadi racun bagi tubuh kita. Ya. Nah, ini masalah dosis, Prof. Saya pernah ditanyain dan mungkin jawaban saya kurang tepat, makanya saya perlu mendapat pencerahan lagi nih. Kenapa sih kok tiba-tiba paracetamol itu harus 500? Kemudian pernah ini kebetulan saya ada salah satu pasien pada saat praktek di apotek, kenapa sih 500? Pada saat saya di Mekah itu saya dikasih 650. Terus kemudian kemarin saya waktu racikan saya dikasih yang 350. Padahal kondisi saya sama. Nah, ini saya tanya sama ahlinya aja. Apalagi Prof Junadi nyebutin masalah dosis ini. Iya. Jadi memang bagi masyarakat ya pengguna dari obat ini harus bijak dan baik ya. Artinya bahwa dosis itu sebenarnya ditujukan pada berat badan. Ya. Sementara kalau obat itu bisa diracik dengan baik oleh apoteker yang memang di apotik ya, tentu di sana akan mempunyai dosing yang tepat. Ya. Sementara jika tidak, produk-produk komersial itu pasti pendekatan secara umumnya. Jadi average ya, Prof ya. Average ya. Jadi itu oleh sebab itu tidak usah khawatir ketika obat itu berada pada rentang terapeutik yang lebar. Tidak perlu khawatir. Tapi ketika memang obat itu berada pada rentang terapeutik sempit medical doctor itu pasti akan menghitung dengan tepat dosis yang diperlukan oleh pasien. Jadi dosisnya customize ya, Prof ya. Iya. Jadi seperti itu. Nah, makanya ya, Prof ya, kenapa di Arab itu dosisnya tinggi-tinggi orangnya gede. Iya, waduh 650 kita aja 500 gitu ya. Nah, ini lagi Prof untuk masalah paracetamol. Ini kita nyambung terus nih, Prof, enggak apa-apa ya, Prof ya? Enggak apa-apa. Paracetamol ini setahu saya, Prof, banyak sekali namanya, Prof. Bahkan kalau saya hitung itu ada lebih dari 139 nama. Iya. Terus kemudian untuk amoksisilin itu namanya lebih dari 48. Ciprofloxacin lebih dari 49. Nah, kita sebagai orang awam, nah sobat saya semua yang ingin tahu nih, kenapa pada saat saya di apotek selalu misalkan ada resep, oh ini tidak ada, misalkan saya ini, karena memang apotek itu tidak bisa menyediakan semuanya. Betul. Bayangin paracetamol aja harus 139, kemudian amoksisilin harus di atas 48 seperti itu. Nah, ini kadang-kadang yang menimbulkan kebingungan yang luar biasa, Prof. Terus kemudian sebagai tenaga kesehatan pun sebenarnya mereka juga perlu pencerahan juga dari Prof Jun ini. Dari sekian banyak merek yang beredar, mana yang paling berkualitas? Apalagi informasi yang didapat mungkin bukan dari ahlinya, maaf ya Prof ya, dari MR gitu ya, apa namanya medical representatif ya. Iya, medical MSR ya. Gimana Prof? Gimana Prof? Jadi memang kalau kita lihat banyak
me to drug ataupun juga kopi yang dibuat oleh industri ya, terutama kalau kita lihat di Indonesia, sebenarnya tidak hanya di Indonesia yang banyak generik, seperti halnya di India maupun Cina juga generik ini banyak dihasilkan oleh industri-industri farmasi. Nah, ketika memang persyaratan itu ditetapkan dan pengawasan mulai dari pre-market itu dilakukan, ya, dan industri yang menghasilkan itu sudah memenuhi CPOB dengan ketat, ya, maka ketika uji bioekivalensi ini ditetapkan dan memenuhi pada persyaratan uji bioekivalensi, maka tentu kita tidak bisa dan tidak boleh meragukan terkait dengan kualitas obat kopi ini. Karena selalu ya, Prof, ya? Ya, karena selalu dibandingkan dengan inovatornya. Inovator kalau kita anggap 100%, maka obat kopinya itu berada pada rentang 80 sampai dengan 125%. Gitu. Kalau untuk obat-obat yang mempunyai rentang terapi sempit berada pada 90 sampai dengan 111%. Gitu. Ya, sehingga obat-obat kopi ini insya Allah ketika memang uji bioekivalensi memenuhi, maka dia interchangeable. Oleh sebab itu, saya rasa masyarakat tidak perlu terlalu mengkhawatirkan merek ABC gitu ya. Tetapi ketika memang isinya sama dan apakah itu generik berlogo atau generik bermerek, itu tentu akan sama khasiatnya. Keamanannya sama, efektivitasnya sama. Ya, harganya berbeda, bisa berbeda ya. Ini juga saya rasa kepekaan dari industri farmasi, karena biasanya industri farmasi juga sudah melakukan survei pasar. Berapa harga yang tepat untuk produk mereka yang berlogo branded ini ataupun bermerek ini. Generik bermerek ini ya. Karena masyarakat kita juga masih mempunyai mindset bahwa sesuatu yang murah itu identik dengan murahan. Nah, ini yang tidak boleh kita. Itu susahnya, Prof, edukasi seperti itu, Prof. Padahal sebenarnya yang murah untuk produk-produk generik ini sudah standar kualitasnya, mutunya sudah standar. Nah, oleh sebab itu ini bagian dari kita untuk bersama-sama dengan masyarakat. Jangan ragu meskipun menggunakan obat yang harganya murah selama obat itu diperoleh dengan cara yang benar dan dari sumber yang benar. Sehingga legalitas dari produk obat itu bisa dijamin. Industri farmasi ketika memang produk mereka itu tidak, suatu produk obat misalnya inovatornya harganya 23.000 ya. Sementara biaya produksinya itu mungkin hanya 1.300. Kalau dia jual 3.000, enggak laku. Masyarakat itu pasti mempertanyakan, ini bener tak obatnya gitu ya. Gak salah tak? Iya. Sehingga industri itu biasanya ya, mohon maaf ini kadangan untuk melihat sikap dari masyarakat itu mengambil transfer price. Jadi memindahkan harganya saja. Seperti subsidi silang itu, Prof. Kalau misalkan dalam satu perusahaan dia memproduksi generik sama branded generik. Misalnya generik tetap dimurahin, tapi nanti dia mengambil margin yang lebih di branded generik. Apakah mungkin saja bisa demikian, tetapi biasanya yaitu tadi kalau inovatornya 23.000 ya sudah saya ambil 19.000 saja gitu ya. Jadi transfer price biasanya dikenal dengan transfer price. Tapi saya yakin itu tidak akan terjadi ketika memang masyarakat ini paham bahwa kualitas dari produk generik, baik itu generik berlogo maupun juga bermerek, itu interchangeable, saling menggantikan dengan inovator. Oleh sebab itu keyakinan untuk menggunakan obat itu tidak perlu ragu-ragu lah ya. Gitu jadi ya. itu iya. Apalagi persyaratannya udah ketat ya, Prof. Betul. Cuman kadang-kadang, Prof, mohon maaf, itu kalau masyarakat awam mungkin kita bisa maklum. Tapi ada beberapa tenaga kesehatan termasuk ya apoteker, dokter, bidan, perawat yang juga masih meragukan untuk obat generik ini. Ya, itu karena histori saja. Gitu. Jadi dulu kalau kita lihat obat generik ya itu pertama kali ada tahun 1989. Berarti kita mulai kuliah pertama. Ya teman seangkatan saya teman satu angkatan ya ini. Pas saat kita masuk ya, Prof.
Jadi pada saat kita kuliah dulu tahun 1989 itu generik pertama kali diluncurkan. Nah, sementara pada saat generik itu diluncurkan, perangkat untuk standarisasi belum ada. Ya, jadi itu dan belum ditegakkan untuk aturan-aturannya. Sehingga kita hanya mengadop pada WHO. Ya, dokumen dari WHO pada tahun 1986 yang tidak ada juknis bagaimana kita melakukan uji untuk lakukan standarisasi dari produk obat. Itu baru tahun 2004 di Indonesia baru ada dokumen ataupun pedoman bagaimana melakukan uji bioekivalensi untuk standarisasi obat kopi. 5 tahun kemudian setelah itu ya, dari 15 tahun. Iya ya, 15 tahun. Nah, 15 perjalanannya. tahun itu kan menjadikan historis yang panjang. Iya, Sehingga ketika seseorang itu dulu punya experiences di dalam menggunakan obat-obat pada saat itu, ada yang berkhasiat, ada yang tidak, wajar. Iya. Nah, tetapi sesudah tahun 2004 itu semua harus memenuhi kaidah dari bioekivalensi bahwa obat yang beredar baik itu generik bermerek maupun generik berlogo itu harus interchangeable dengan inovatornya. Makanya kalau ini diketahui oleh orang luar pasti akan bisa menerima. Saya juga baru dengar ini Prof. Makanya senang saya ada Prof Jun ini, jadi pencerahan banget ini Prof. Nah kemudian kalau untuk obat branded generik ini itu kan sudah sangat merajai ya, 82 sampai 83% ya. Nah kenapa sih Prof begitu 2004 ini ditegakkan 15 tahun ya setelah 89 itu, tapi sampai hari ini ya kenyataannya kita bicara di tahun 2020 berarti 16 tahun ya Prof ya, itu perkembangannya kok tidak signifikan padahal kan aturan itu sudah sangat tegak gitu dan masyarakat sudah diedukasi, walaupun mungkin edukasinya tidak segamblang Prof Jun. Kalau segamblang itu mungkin orang-orang akan banyak mengikuti gitu Prof. Itu kenapa ya Prof? Gapnya itu kenapa ini Prof? Iya. Jadi kalau kita lihat di Amerika juga memang tidak mudah untuk mendekatkan ya harga generik dan kepercayaan pada masyarakat. Ya, maka negara harus hadir di sana. Ya, nah oleh sebab itu sebenarnya pada penerapan BPJS ini menjadi penting. Obat-obat yang memang masuk ke dalam daftar ya, itu memang generik ini harus masuk di sana. Dan yang memang masuk di dalam e-katalog juga demikian. Sehingga pembatasan harga itu menjadi penting. Saya yakin ketika memang generik bermerek itu dipatok dengan harga maksimum sekian kali dengan generik, maka di sana pasti akan dekat untuk harga antara generik bermerek dan generik berlogo itu. Generik bermerek dengan generik berlogo itu. Dengan demikian, saya rasa ini yang nanti juga akan mempengaruhi mindset dan pemikiran masyarakat. Ya, jadi itu. Saya rasa tidak hanya di tempat kita yang membutuhkan waktu yang panjang ya. Di Amerika waktu itu negara maju pada tahun 83 ya, 1983, 10 tahun kemudian baru berhasil untuk menekan masalah sebaran harga dan edukasi masyarakat. Ya. Harusnya kita contoh ya Bro, karena itu 10 tahun, kita 16 tahun loh. Betul. Iya. Sehingga penggunaan generik jauh lebih banyak dibandingkan dengan generik yang berlogo, jauh lebih banyak dibandingkan dengan generik bermerek. Ya. Sehingga industri itu juga akan bersaing untuk memberikan kemudahan-kemudahan di dalam akses untuk obat generik. Tidak berarti bahwa bulan ini ada, bulan depan kosong dan seterusnya. Seringkali seperti itu. Nah, itu. Itu yang kita alami pada saat kita melayani BPJS, Prof. Nah. Begitu sampai, Bu, kuotanya sudah habis. Saya nggak ngerti istilah kuotanya. Mungkin itu istilah awam, tapi yang jelas produksinya itu tidak selalu ready, Prof. Betul. Ngeri saya. Itu. Nah, ini yang memang enforcement dari pemerintah menjadi bagian yang penting di dalam menegakkan pelaksanaan BPJS dan juga mengikat baik itu tenaga profesional, medical, farmasi maupun juga masyarakat untuk menggunakan itu.
Sama, formularium rumah sakit juga memang harus ditekankan pada penggunaan generik tersebut. Sehingga ketika memang harusnya kalau klaim dengan menggunakan generik bermerek itu harusnya nggak ini. Iya, tidak ada verifikasinya, nggak lolos. Nah, itu. Tetapi ketika memang tidak bisa menjamin suplai dari generik itu, masa pasien tidak diberikan obat yang memang diperlukan. Nah, ini yaitu tadi si malakama, dan seharusnya memang ini ada chain supply-nya itu bisa berjalan dengan baik. Ya, aksesnya bisa dilakukan dengan baik. Saya rasa mungkin itu. Nah, kalau misalkan Prof, tadi kan kita sudah mendapat banyak pencerahan dari Prof Jun tentang keuntungan obat generik berlogo. Tapi pada kenyataannya kan jumlah obat generik berlogo ini kan tidak sebanyak apakah itu karena keengganan industri farmasi, ataukah karena margin yang didapat terlalu rendah, ataukah ada faktor-faktor lain, Prof? Saya rasa tiga-tiganya itu termasuk ya. Iya. Jadi tiga-tiganya itu termasuk. Jadi sebenarnya pemerintah harus memang menetapkan unit cost base. Ya, jadi setiap komponen yang memang membentuk harga dari generik ditambah dengan keuntungan yang wajar dari produsen, distributor, dan pemasarannya, tentu itu menjadi satu angka untuk generik itu. Itu sampai sekarang belum ada ya, Prof? Pemerintah kan kajiannya masih belum sampai pada unit cost yang itu juga menguntungkan pemerintah, menguntungkan industri, dan menguntungkan masyarakat. Di dalam bisnis, setiap komponen yang memang terlibat itu ya harus mendapatkan rewardingnya. Termasuk gitu. Promosi ya, Prof? Betul, iya. Karena biaya promosi saya dengar jumlahnya juga luar biasa dari komponen. Ini data ini luar biasa kita. Bahkan dulu itu kita sampaikan di komisi pengawasan persaingan usaha. Ya, kenapa? Karena sangat tidak wajarnya biaya yang digunakan untuk promosi. Saya ambilkan waktu itu. Iya, Prof. Waktu itu industri farmasi di Indonesia dari angka yang mendekati 190-an industri farmasi waktu itu, kita lakukan sampling hampir 50 industri farmasi, baik itu PMA maupun juga PMDN. Ya. Penelitian kita lakukan pada tahun 2009 sampai dengan 2016. Memang lama. Kita melihat laporan keuangan dari industri farmasi, ya. Jadi itu kita bisa akses, ya. Dan memang ini yang sangat berbeda antara profil research and development dan biaya promosi. Gitu ya. Ya, kalau PMA jadi industri farmasi yang ada di Indonesia tapi memang induknya ada di negara lain, ya, maka di sana menghabiskan biaya research and development itu 22 sampai dengan 20%, 22 sampai 28% dari revenue-nya. Oh, gitu. Sementara biaya promosi mereka tekan 8 sampai 12%. Ya, jadi itu di bawah 40% ya, Bro. Oh, jauh di bawah itu. Sementara untuk yang PMDN ya, itu kalau kita lihat biaya promosi itu antara 28 sampai dengan 32%. Sementara research and development mereka hanya 0,06 sampai 0,3%. Ini timpang. Ya, 0, ya, Bro. 0, dari revenue mereka 0,06 sampai dengan 0,3%. Itu average dari 50 tadi. Jadi itu. Jadi dari industri farmasi yang kita sampling dari laporan keuangan. Biaya promosi di tempat kita itu sama dengan research and development di PMA. Sementara kalau kita lihat PMA itu sangat kecil. Sehingga kemungkinannya sangat efisien untuk pemasaran mereka, ya, dan juga pada penggunaan dari obat-obat mereka untuk dikenal oleh masyarakat. Karena mereka evidence based, mereka itu riset base, ya, jadi itu. Sehingga dengan data-data riset, dengan data-data penelitian mereka, ya, mereka bisa meyakinkan kepada masyarakat pengguna dan profesional, tenaga profesional, ya, baik itu dokter, farmasis, ya,
Ketika memang itu fakta dari data penelitian mereka, mau tidak mau ya kita akan mengakuinya, kan gitu ya. Luar biasa ya ternyata ya. Betul. Aduh, Indonesia Ya. kita. Oleh sebab itu waktu itu kita laporkan. Iya, Prof. Jadi dan setelah itu kan keluar peraturan dari Kementerian Keuangan bahwa ada maksimum biaya promosi yang dikeluarkan oleh industri farmasi. Setelah tahun 2016 ya, Prof ya. Ya. Oh, dan itu berlaku untuk semuanya. Iya. Oke. Ya, Prof. Nah, ini kayaknya bicaranya banyak sekali nih. Kita jadikan part 2 aja deh. Kayaknya ilmunya luar biasa ini. Saya nggak akan habis ini kalau sama Prof Juni. Sebenarnya ada nggak sih pembatasan dari pemerintah? Iklim persaingan itu yang memang harus dijaga. Ketika memang aman dan efektif, ini baru akan dicoba pada manusia. Misalnya kloroquine ya, Prof. Iya. Yang setahu saya itu direkomendasi pada saat kedaruratan COVID. Paling itu sekitar 40% yang demikian. Berarti harus semua orang ya, Prof, divaksinasi. Virus tersebut kan tidak mampu menimbulkan virulensi. Ya, orang tidak mati karena virusnya, tapi mati karena rasnya itu. Sobat Sehat, jangan lupa like bagi yang suka channel ini. Jangan lupa komen untuk yang ada komentar tentang kesehatan. Dan share agar semua orang bisa menjadi sehat. Subscribe agar channel ini bisa lebih sehat dan berkembang.